Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ina Yaulan dengan NIM 23133300084 dalam Learning Journal Report hanya di Akademia News Channel. Kali ini kami akan membawakan laporan khusus mengenai pembelajaran minggu lalu dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita di Universitas Sultan Mawana Hasanuddin Banten bersama dosen pengampu kami yaitu Bapak Adi Kusuma. Pemirsa, topik utama pada pertemuan kemarin adalah informasi dan interview dalam reportase. Materi ini menekankan bahwa seorang reporter tidak hanya dituntut untuk bisa berbicara di depan kamera, tetapi juga harus memiliki standar kompetensi. Kompetensi tersebut harus mencakup pemahaman mengenai teknik interview, reportase, dan liputan, serta kemampuan melakukan persiapan praktik sesuai dengan kaidah sinematografi. Penting untuk diketahui bahwa wawancara itu berbeda dengan reportase. Reportase itu memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas karena mencakup keseluruhan kegiatan liputan dan laporan, sedangkan wawancara hanyalah salah satu teknik yang digunakan dalam reportase. Dalam praktik jurnalistik, wawancara ini merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pengamatan, dan pandangan dari seorang narasumber yang kemudian dijadikan bahan penulisan karya jurnalistik. Dari hasil wawancara inilah sebuah berita dapat disusun dan disampaikan kepada masyarakat luas. Sedangkan interview atau wawancara sendiri adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang reporter atau wartawan kepada narasumber dengan tujuan untuk membahas topik atau permasalahan tertentu agar dapat melaksanakan wawancara yang baik. Seorang reporter harus melakukan berbagai persiapan, antara lain memilih narasumber yang tepat, menentukan topik permasalahan, serta menyusun daftar pertanyaan berdasarkan rumus 5W1H agar informasi yang disampaikan kepada pemirsa dapat dipahami dengan jelas. Tidak berhenti sampai di situ, persiapan wawancara yang matang juga meliputi pengumpulan data tentang narasumber, penyusunan pertanyaan lanjutan hingga menyiapkan pertanyaan kejutan apabila diperlukan. Reporter juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mendengarkan jawaban narasumber dengan cermat. Hal ini penting karena jawaban yang muncul itu bisa menjadi pintu masuk untuk pertanyaan berikutnya yang lebih mendalam. Dalam praktiknya, seorang reporter itu harus sigap mengendalikan jalannya wawancara. Jika jawaban narasumber bertele-tele, reporter perlu memotong dengan pertanyaan lain. Sebaliknya, jika jawaban terlalu singkat, reporter wajib mengejar penjelasan lebih detail agar tidak menimbulkan kebingungan. Pemirsa, wawancara sendiri memiliki berbagai bentuk. Pertama, personal interview, yaitu wawancara untuk mengenal lebih jauh pribadi narasumber, biasanya menghasilkan profil atau biografi. Kedua, news interview. Ini adalah wawancara terkait suatu peristiwa yang sudah direncanakan. Ketiga, man in the street interview, wawancara dengan orang awam untuk mengetahui opini masyarakat. Keempat, casual interview, yaitu wawancara mendadak kepada saksi peristiwa. Kelima, telepon interview, dilakukan melalui sambungan telepon biasanya bersifat mendesak. Yang keenam, written interview, yaitu berbentuk tertulis apabila pewawancara tidak bisa bertemu langsung. Dan yang terakhir adalah discussion interview, yaitu wawancara kelompok untuk menangani suatu persoalan. Namun pemirsa, dalam pelaksanaannya, seringkali para jurnalis pemula mengalami kesulitan. Rasa grogi, takut menyinggung narasumber, hingga khawatir pertanyaan terlalu pribadi menjadi kendala yang umum ditemui oleh para jurnalis awam. Untuk itu, wawancara itu bukan sekedar teori yang bisa langsung diterapkan begitu saja, melainkan wawancara itu membutuhkan proses, latihan, dan pengalaman agar reporter mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi di lapangan. Selain wawancara, kita juga membahas mengenai reportase. Reportase adalah kegiatan peliputan dan pemberitaan dengan cara mengumpulkan berbagai fakta dan informasi dari banyak sumber lalu melaporkannya kembali kepada masyarakat. Reportase bisa disampaikan melalui media cetak seperti koran, majalah, maupun media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dalam praktik reportase, reporter harus menyebutkan peristiwa, lokasi kejadian, serta identitas dirinya dan media yang ia wakili. Reporter juga wajib menyajikan fakta nyata yang terjadi di lapangan, bukan opini pribadi, untuk meyakinkan pemirsa. Suasana lokasi liputan harus dihadirkan dengan jelas, termasuk detail perkembangan terbaru dari peristiwa yang dilaporkan. Nah, jenis reporter pun ada beragam pemirsa.
Ada reporter lapangan yang bertugas mengumpulkan informasi langsung dari lokasi kejadian. Ada pula reporter televisi yang melaporkan secara langsung di hadapan kamera. Reporter televisi sendiri terbagi menjadi 4 tipe, yaitu on the spot, on the screen, yaitu reporter berada di lokasi dan tampil di layar. Yang kedua ada on the spot of the screen, yaitu reporter yang di lokasi namun hanya suaranya yang terdengar. Yang ketiga, off the spot on the screen, yaitu reporter yang tidak berada di lokasi tetapi tetap muncul di layar. Yang keempat, off the spot of the screen, yaitu reporter yang tidak ada di lokasi, tidak muncul di layar, namun bertugas menyusun berita dari berbagai sumber. Dari semua pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa wawancara dan reportase merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wawancara adalah bagian dari reportase, sementara reportase menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Seorang reporter yang profesional harus mampu memilah informasi yang relevan, akurat, serta menarik, sebab tidak semua informasi layak untuk dijadikan berita. Demikian laporan Learning Journal minggu ini dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Inaya Wulan melaporkan untuk Akademia News Channel. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa lagi dalam laporan berikutnya.